Laporan terus, tak selesai-selesai. Selalu aja cari masalah bos ini. Ya udahlah, besok lagi ya, aku buatkan teh hangat. Teh, kau pikir teh dapat menyelesaikan masalah, Sari? Gaji aku dipotong, Sari. Dipotong. Aku bisa cari kerja pada waktu. Aku bisa bantu. Cek, kerja. Kerja apa? Kau udah jadi pelayan kafe. Lihat ini, lihat nih. Kau gini aja tidak becus kerja. Tolong Nazar, kita bisa bicarain ini baik-baik kok. Bicara pakai apa? Lah, kau ini tidak bisa apa-apa. Assalamualaikum. Gimana Sari? Apa cerita? Itu matamu kenapa lembab? Tanganmu kenapa juga luka? Kenapa? Si Reja lagi? Reja, dia stres sama pekerjaannya, Kim. Aku nggak bisa menghibur dia. Gini Sari, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Stres itu bukan alasan untuk menyakiti dirimu sendiri. Itu luka pasti bukan jatuh kan? Tenang, kamu di sini nggak sendiri. Bisa kita laporkan. Aku takut kalau aku lapor dia bakal semakin marah. Gini Sari, itu semua adalah modus-modus pelaku untuk menakuti korbannya. Tenang, kita di sini nggak sendirian, kita bisa melapor. Kita nggak harus melapor ke polisi dulu. Lalu kemana? Tenang Sari, di sini ada namanya Komnas Perempuan. Nah, jadi gini teman-teman, Komnas Perempuan merupakan lembaga yang melayani dan melindungi hak-hak serta harkat dan martabat perempuan. Mereka memiliki layanan bimbingan konseling dan perlindungan hukum terhadap kasus-kasus seperti ini. Jika terjadi kasus-kasus seperti ini, kita dapat melaporkannya kepada Komnas Perempuan. Komnas Perempuan, tapi apa mereka akan peduli? Ini Sari, Komnas Perempuan itu memang tugas mereka seperti itu. Mereka akan melindungi dan mendampingimu, ada pilihan-pilihanmu sendiri. Sekarang, mari kita hubungi mereka melalui via call. Baiklah, akan aku coba. Halo? Halo, selamat pagi. Anda telah menghubungi layanan Komnas Perempuan. Saya di sini untuk mendengarkan Anda. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya di sini mengalami kekerasan di rumah tangga saya. Baik, pertama-tama izinkan saya mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak menyakiti ibu. Apa yang ibu alami bukan salah ibu. Layanan kami bersifat rahasia. Kami bisa membantu ibu memahami hak-hak ibu. Opsi yang ada seperti mengajukan laporan polisi atau permohonan surat perintah perlindungan atau SPPT. Kami juga bisa merekomendasikan lembaga pendamping di daerah ibu. Terima kasih. Saya kira saya sendirian di sini. Suami saya, dia menghina saya, mengancam saya dan melukai saya. Kami sangat menyesal ibu harus mengalami ini. Kekerasan psikologis dan fisik sama-sama merupakan kejahatan. Apakah ibu memiliki bukti, foto, pesan, atau lukanya? Ada, saya sudah mengumpulkannya. Itu sangat baik ibu. Bukti itu sangat penting. Langkah selanjutnya kami akan menghubungkan ibu dengan konselor kami untuk sesi yang lebih mendalam. Dan kemudian dengan lembaga mitra kami untuk pendamping hukum. Apakah ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Saya ingin keluar dari sini. Saya mau melaporkan perbuatannya. Permisi. Selamat siang. Apa benar dengan Bapak Reja? Benar dengan saya sendiri. Izin kami dari pihak kepolisian sesuai dengan surat penangkapan dari hasil Komnas HAM dan kepolisian ingin menangkap Bapak. Ini surat. Baik, saya lihat. Apa-apaan ini? Siapa yang membuat ini? Ya, kami mendapat laporannya Pak, bahwa Bapak dilaporkan telah melakukan kekerasan di rumah tangga. Sesuai dengan prosedur, kami ingin menangkap Bapak. Mohon ikuti kami dan jelaskan di kantor polisi nanti.
Silakan. Oke, Bapak. siap. Izin Pak. Pada dasarnya, klinik perlindungan anak dan perempuan merupakan sebuah layanan untuk dapat menangani kasus-kasus kekerasan, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak dan perempuan. Klinik ini bertujuan untuk melindungi para pihak secara hukum, psikologis, serta pendampingan terhadap korban kekerasan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan disertai dengan instrumen internasional seperti dalam Konvensi CEDAW. Didirikanlah Komnas Perempuan melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998. Komnas Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam mengadvokasi hak-hak anak dan perempuan. Selain itu, Komnas Perempuan diharapkan mampu mengatur perubahan kebijakan, terutama dalam hal kekerasan yang berbasis gender. Komnas Perempuan memiliki mandat untuk memantau serta melaporkan segala kekerasan terhadap perempuan, serta dapat menghasilkan suatu kebijakan yang lebih baik dan tidak diskriminasi terhadap gender dan kelompok. Terima kasih.